Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan materi kuliah kita tentang kalkulus lanjut dengan pokok bahasan uji kekonvergenan deret suku positif, yaitu uji perbandingan langsung. Beberapa saat yang lalu kita telah mempelajari tentang uji kekonvergenan deret dengan menggunakan definisi, kemudian uji kedivergenan deret, kemudian uji perbandingan, uji integral ya. Dan sekarang kita teruskan materinya ke uji perbandingan langsung. Mari kita perhatikan. Perhatikan dua deret suku positif, sigma UN dan sigma VN, dengan UN-nya kurang atau sama dengan VN untuk setiap N elemen N. Karena untuk setiap N elemen N UN kurang atau sama dengan VN, maka deret UN ini pasti kurang atau sama dengan deret VN. Apa yang terjadi jika deret UN divergen? Kalau ini divergen, maka nilainya pasti tak hingga karena deretnya adalah sukunya positif. Kalau ini tak hingga, maka sigma Vn juga akan bernilai tak hingga. Akibatnya apa? Jika UN divergen, maka sigma Vn-nya juga divergen. Lalu apa yang terjadi kalau sigma Vn-nya konvergen? Kalau ini konvergen, maka deret ini pasti kurang dari nilai konvergensi dari ini. Akibatnya sigma UN juga konvergen. Nah, dari diskusi kita tadi, kita dapatkan dua hal. Yang pertama, misalkan deret UN-nya positif. Yang pertama, jika ada deret konvergen, sigma Vn, yang UN-nya kurang atau sama dengan Vn, maka deret UN-nya konvergen. Yang kedua, jika ada deret divergen Vn, lalu N-nya lebih besar atau sama dengan Vn, maka deret UN-nya divergen. Kalau kita akan menggunakan uji perbandingan langsung untuk menguji limit, untuk menguji kekonvergenan deret, maka langkah pertama adalah prediksi dulu apakah deretnya konvergen atau divergen. Kalau Anda prediksi bahwa deretnya konvergen, maka Anda harus cari deret konvergen, yaitu sigma Vn, yang dia mendominasi UN, artinya UN kurang atau sama dengan Vn. Tetapi jika Anda memprediksi bahwa sigma UN Vn ini divergen, diprediksi divergen, maka harus ditemukan deret divergen sehingga dia kurang dari atau sama dengan deret UN. Oke? Nah, kita ambil contoh. Sekarang kita lihat ya. Deret yang biasa digunakan dalam uji perbandingan adalah yang pertama deret aritmatika. Deret aritmatika itu biasanya deretnya divergen. Yang kedua, deret geometri. Geometri itu deret geometri akan konvergen jika rasionya, nilai mutlak rasio, lebih besar atau sama dengan 1. Dan konvergen jika nilai mutlak R-nya kurang dari 1. Yang ketiga, deret harmonik. Deret harmonik itu divergen, yaitu sigma N sama dengan hingga 1 per N ya. Yang keempat, deret hiperharmonik. Kalau tadi N pangkat 1 di sini, dia deret harmonik. Kalau pangkat P namanya deret hiperharmonik. Kalau P-nya kurang atau sama dengan 1, dia divergen. Kalau P-nya lebih dari 1, dia konvergen. Oke? Kita lihat contohnya. Tentukan kekonvergenan deret sigma N sama dengan 1 tak hingga dari N kuadrat minus 1 per N pangkat 3 N pangkat 4 plus 2N. Ya. N kuadrat dikurangi 1 per N pangkat 4 plus 2N. Kalau kita perhatikan,
Yang di atas ini, yang di atas, n kuadrat yang paling tinggi, yang di bawah n pangkat 4. Oleh karena itu, kita ini, deret ini akan dekat dengan super n pangkat 2 ya. Jadi n kuadrat diambil tinggi, n kuadrat, bawahnya n pangkat 4, jadi n pangkat 2 dibagi n pangkat 4 sama super n kuadrat. Nah, kita mulai sekarang. Kita carakan VRD ini ya. Karena untuk setiap n elemen n kuadrat dikurangi 1 kurang dari n kuadrat. Ingat ya. Ini kita prediksi konvergen. Karena ini yang mendominan adalah n kuadrat. Ini yang dominan n pangkat 4, sehingga n kuadrat per n pangkat 4 sama dengan super n kuadrat. Super n kuadrat itu deret hiperharmonik dengan P-nya lebih dari 1. Karena untuk setiap n elemen n kuadrat minus 1 kurang dari n kuadrat, dan n pangkat 4 plus 2n lebih besar dari n pangkat 4, maka n kuadrat min 1 dibagi n pangkat 4 plus 2n pasti kurang dari n kuadrat dibagi dengan n pangkat 4, yaitu sama dengan super n kuadrat. Ini yang kita ambil sebagai VR. Karena sigma Vn, yaitu sigma super n kuadrat, merupakan deret hiperharmonik dengan P sama dengan 2, yaitu lebih dari 1, maka sigma n sama dengan sigma Vn ini konvergen. Karena deret n kuadrat min 1 per n pangkat 4 plus 2n kurang dari sigma n sama dengan hingga Vn dan deret Vn-nya konvergen, maka dengan perbandingan langsung deret ini adalah konvergen. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Tentukan kekonvergenan deret n kuadrat plus 1 per 2n pangkat 3 min 1. Kita perhatikan, ini yang dominan adalah n kuadrat penyebutnya, pembilangnya yang dominan adalah n pangkat 3. N pangkat 2 dibagi n pangkat 3 itu super n. Deret super n itu adalah deret harmonik yang merupakan deret divergen. Jadi kita prediksi bahwa deret ini divergen. Kalau divergen harus ditemukan deret divergen sehingga ini lebih dari deret itu. Kita mulai ya. Karena untuk setiap n elemen n kuadrat plus n lebih besar dari n kuadrat dan 2n kuadrat min n kurang dari 2n pangkat 3, maka UN-nya yaitu n kuadrat plus 1 per 2n kuadrat min 1 lebih besar dari n kuadrat dibagi dengan 2n pangkat 3. Ini sama dengan 1/2 pangkat n. Deret inilah yang diambil sebagai Vn. Oke. Karena sigma n sama dengan 1 tak hingga super n merupakan deret harmonik, maka dia pasti divergen. Karena dia divergen, maka kalau ini saya kalikan setengah, setiap sukunya saya kalikan setengah, tetap divergen. Sehingga sigma n sama dengan hingga Vn-nya divergen. Kita karena sigma ini, n kuadrat plus 1 per 2n pangkat 3 min n lebih besar dari sigma Vn, padahal sigma Vn ini merupakan deret divergen, maka deret UN-nya yaitu deret n kuadrat plus 1 per 2n pangkat 3 min n divergen. Oke? Nah, contoh berikutnya adalah tentukan kekonvergenan deret n kuadrat min 1 per n pangkat 2 ini ya. N pangkat 2, sebentar ya. N pangkat 3 pangkat n ya. Nah, karena untuk setiap n, elemen n kuadrat min 1 kurang dari n kuadrat, maka dan n pangkat 3 pangkat n sama dengan n kuadrat 3 pangkat n, maka UN-nya adalah n kuadrat min 1 ini kurang sama dengan apa? Kurang dari n kuadrat per n kuadrat pangkat 3n. Ini sama dengan sepertiga pangkat n, dia diambil sebagai Pn. Karena sigma sepertiga pangkat n merupakan deret geometri dengan rasionya sama dengan sepertiga kurang dari 1, maka
deret ini, deret sepertiga pangkat ini, sigma sepertiga pangkat n konvergen. Karena sigma n sama dengan 1 n kuadrat min 1 per n pangkat 3 pangkat, jadi n pangkat 2, 3 pangkat n kurang sama dengan sigma Vn. Dengan sigma Vn-nya ini deret konvergen, maka deretnya menjadi deret konvergen. Oke. Kemudian setelah ini coba Anda kerjakan latihan di bahan ajar, Anda kemudian masukkan ke dalam penugasan. Oke, dan kita diskusikan jawaban Anda pada saat pertemuan kuliah ya, di jam kuliah kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.